Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi sesuai dengan judul, hari ini tuh aku mau ngebahas tentang akun aku yang udah di Smonet. Jadi guys, sebenarnya akun YouTube aku yang sekarang ini udah kena di Smonet karena aku udah nggak aktif kurang lebih waktunya tuh 6 bulan gitu. Karena kalau nggak salah aku pernah baca untuk yang dismonetisasi itu kalau nggak karena kita pelanggaran atau karena nggak kita upload video selama rentang waktu tertentu. Nah, untuk YouTube aku tuh terkhusus, aku tuh udah nggak upload video kurang lebih selama 6 bulan. Tapi waktu awal-awal YouTube aku di Dismonet, aku inget banget kalau nggak salah aku tuh masih punya beberapa jam tayang yang valid. Kalau nggak salah di tahun 2025 atau di 2024 itu masih di angka 1000-an gitu. Waktu itu jam tayangnya kalau misalnya kita mau monet, kita harus kejar 4000. Kalau sekarang kan udah diturunin ya, kalau nggak salah udah sekitar 3000-an aja. Itu waktu di 2024 itu masih 1600 berapa. Nah ternyata lambat laun itu tuh turun guys, turun. Jadi kayak pelan-pelan turun, udah nggak valid lagi, udah nggak valid lagi, sampai aku lihat di jam tayang aku sekarang tuh yang kali tuh tinggal sekitar 530 berapa gitu. Jadi aku mikir kan waktu itu kayak ini sayang banget kan kalau misalkan nggak aku maksimalin lagi potensi konten atau channel aku yang ada di YouTube ini. Terlebih aku udah bangunnya tuh dari awal, susah-susahnya tuh banyak banget, jatuh bangun suka dukanya ngebangun channel ini. Terus aku kepikiran untuk gimana caranya aku bisa untuk kejar lagi gitu. Nah di sini kan sebenarnya YouTube tuh kasih dua pilihan ya, YouTube Short sama YouTube Long. Cuman kalau misalkan Short itu aku udah coba. Memang sekarang tuh YouTube lagi ngejar untuk si YouTuber-YouTuber yang pemula gitu, yang dia bakal ngerangkul gitu kan. Jadi kalau misalnya kita upload di YouTube Short, itu video kita tuh pasti disebar ke semua orang kan. Beda sama YouTube Long. Tapi syaratnya itu kalau yang YouTube Short setahu aku tuh kita harus kejar 3 juta ya, 3 juta tayangan dalam 10 juta tayangan dalam 90 hari terakhir. Terus aku ngeliat dong, maksudnya kayak ngeliat ke diri aku sendiri, kayak kalau misalkan ngejar untuk 3 juta dalam 30 hari terakhir dengan views aku yang cuman ribuan, aku nggak tahu apakah bisa atau enggak, karena aku emang uploadnya setiap hari. Cuman yang mungkin yang lebih realistis buat aku itu adalah video long, karena kalau video long itu durasinya kita dikasih waktu sekitar 1 tahun ya, 1 tahun 12 bulan 365 hari untuk kejar 4000 jam tayang gitu. Jadi aku mau ngejar itu lagi di video aku yang sekarang. Jadi aku lagi ngejar jam tayang untuk 3000 jam tayang ya, sekarang 3000 jam tayang. Karena kalau untuk subscribers, alhamdulillahnya subscribers aku tuh udah di angka 3000. Jadi aku tinggal ngejar yang si 4000 jam tayang. Nah, gimana caranya? Setahu aku, platform manapun yang kita mainin gitu kan, itu cara paling gampangnya itu adalah dengan kita tuh konsisten. Konsistennya itu gimana? Konsisten upload, konsisten bikin konten, terus jangan lupa juga untuk evaluasi. Karena aku udah pernah juga ngelakuin itu di YouTube aku yang ini juga, sampai akhirnya aku monet. Itu sampai akhirnya aku monet, itu emang perlu konsisten, dan konsisten itulah sebenarnya yang susah dan tantangan tersendiri buat kita sebagai konten kreator. Kenapa? Karena jujur aja ya, aku pun pribadi kadang kalau misalkan aku nggak mood bikin video tuh aku bener-bener nggak mau gitu, karena kayak kita harus ngomong di depan kamera, kita harus mikir gitu kan, gimana caranya kalau misalnya kita nggak mood. Cuman aku udah mengevaluasi diri aku juga ya, karena kalau misalkan aku nggak mood, konten aku pasti nggak bakal jalan gitu. Terus mau sampai kapan aku mau ngikutin mood aku gitu. Jadi aku mikir kayak ya udah, kalau misalkan memang caranya itu harus dengan konsisten itu, maka jalan satu-satunya itu adalah tidak terlalu ngikutin mood. Pun kalau misalkan ada rasa berat di hati gitu kan, adalah momennya kita tuh ngerasa kayak aduh aku nggak mood nih bikin konten apa segala macam, ya udah, cara satu-satunya itu cuma dilawan gitu. Karena menurut aku kalau misal nggak dilawan, ya bakal sama kejadiannya kayak aku kemarin gitu. Channel aku ini tuh sebenarnya tuh udah monet, udah menghasilkan uang, tapi karena aku malas ngupload, terlalu ngikutin mood, terlalu banyak mikir, nunda-nunda, hasilnya apa? Dismonet gitu. Maksud aku kayak YouTube ini sebenarnya baik ya, maksudnya kita tuh nggak langsung di dismonet sama YouTube, kita tuh kayak dikasih peringatan, terus juga dikasih tahu, terus rentang waktunya tuh ada gitu. Kalau nggak salah 6 sampai 12 bulan kalau misalnya kita nggak aktif atau nggak upload konten, baru nanti di dismonet sama YouTube. Nah itu kan maksudnya waktunya panjang ya. Dengan waktu sepanjang itu aku nggak memaksimalkan apa yang aku udah punya gitu. Aku nggak nge-create konten, everything gitu, everything is content sebenarnya kalau misalnya kita mau gitu. Jadi emang selain kita harus sabar, kita juga harus konsisten, harus ulet juga.
Tapi menurut aku yang paling penting tuh sabarnya sih, karena emang nge-grow YouTube channel tuh menurut aku kalau misalnya kita emang bukan siapa-siapa itu lebih berat dibanding platform-platform lain menurut aku pribadi ya, karena aku udah pernah coba ngebangun YouTube tuh bener-bener yang dari nol banget, dari subscribersnya tuh masih seipil terus udah naik jadi ribuan. Itu tuh emang nggak gampang, tapi menurut aku itu menyenangkan gitu. Kenapa? Karena emang kita passionate di sana gitu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman juga sama kayak aku juga lagi ngejar jam tayang, kita bisa pilih kan kita mau YouTube short atau YouTube long. Cuman kayaknya aku pengennya sih di YouTube long sih gitu, pengen yang lebih talk aktif panjang gini aja. Mungkin nanti aku bakal mix sama b-roll gitu kan. Kalau ini aku ada yang panjangnya, cuman aku juga nanti pengen mix sama b-roll. Aku udah ngambil beberapa bagian juga tadi di kantor, udah tag dan aku mau masukin ke sini. Dan aku nih share pengalaman aku supaya nanti teman-teman juga kalau misalkan udah punya YouTube channel, udah monet, jangan kayak aku ya, jangan kayak aku karena aku terlalu ngikutin mood. Sayang banget udah ada duitnya, padahal lumayan loh duitnya tuh. Maksudnya untuk kalau kita udah kerja gitu kan, terus ada duit tambahan dari YouTube itu lumayan banget guys gitu. Jadi jangan disia-siain potensi yang kalian punya. Ya, buat youtuber pemula juga gitu kan, jangan sampai terlalu ngikutin mood kayak aku. Jadi kalau misalkan udah ada, bikin aja terus videonya. Karena setahu aku semakin sering kita bikin video tuh, YouTube tuh bakal ngerekomendasiin video kita. Soalnya aku ngeliat beberapa channel-channel yang kayak emang dia daily vlog sama keluarganya, kayak everyday kayaknya dia tuh kayak ngupload video dan itu tuh kayak nge-up terus gitu. Dan itu kan lumayan juga ya, sumber cuan juga ya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen cuannya lebih gede, nah itu kan bisa dialihin nanti ke YouTube yang base-nya tuh targetnya tuh luar negeri. Itu bisa, itu tergantung teman-teman aja sebenarnya ya. Oke guys, mungkin itu aja ya bisa aku sampaikan di video ini karena aku emang mau sharing aja kalau sekarang aku tuh lagi ngejar 4.000 jam tayang ya, karena aku baru ada 500 berapa gitu jam tayang aku. Jadi aku mau ngejar itu dulu, semoga di 2026 ini tercapai, semoga bisa cepat monetisasi.